Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang implementasi penggunaan SDKI, SLKI, dan SIKI pada kasus stroke non-hemoragik. Untuk stroke sendiri itu dibagi dua ya sebenarnya. Ada stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik atau iskemik biasanya. Untuk yang hemoragik itu penyebabnya karena pecahnya pembuluh darah di bagian otak. Sementara untuk stroke yang non-hemoragik ini karena adanya penyempitan sumbatan atau emboli pada pembuluh darah. Kita langsung ke implementasi penggunaan standar diagnosis keperawatan. Untuk kasus stroke ini ada beberapa masalah keperawatan yang didapat. Seperti yang pertama, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Jadi ini penggunaan bahasanya seperti ini di dalam SDKI. Resiko perfusi cerebral tidak efektif. Kemudian defisit nutrisi. Bukan ketidakseimbangan nutrisi, defisit nutrisi ya. Selanjutnya gangguan mobilitas fisik. Ini saya ambil 3 contoh masalah keperawatan pada kasus stroke non-hemoragik yang dapat terjadi. Selanjutnya bagaimana melihatnya di SDKI? Yang pertama ya, untuk masalah keperawatan resiko perfusi cerebral tidak efektif. Ini langsung bisa dilihat pada halaman depan ya, nanti dicari resiko perfusi ini pada halaman berapa, kemudian nanti didapatkan seperti ini, ada definisi, faktor resiko, kondisi klinis terkait. Untuk karena ini resiko ya, jadi diagnosis keperawatannya bisa berbunyi seperti ini. Risiko perfusi cerebral tidak efektif dibuktikan dengan embolisme. Kalau resiko menggunakan dibuktikan dengan. Kalau yang faktual berhubungan dengan ya. Selanjutnya setelah dari SDKI, kita melihat ke buku luaran SLKI. Caranya itu kita melihat di belakang dahulu. Itu melihat tautan SDKI dan SLKI. Kita lihat tautan untuk resiko perfusi cerebral tidak efektif. Nanti ada luaran utama dan luaran tambahan. Luaran utamanya di sini ada perfusi cerebral. Setelah didapat ini, kita baru ke depan di buku SLKI tersebut mencari luaran tentang perfusi cerebral. Nanti munculnya seperti ini. Perfusi cerebral ada definisinya itu apa. Kemudian ada kriteria hasilnya, kesadarannya meningkat, kognitifnya meningkat, seperti itu ya. Ada kesadaran, tekanan darah, refleks saraf, ini kriteria hasil dari perfusi cerebral. Dari SLKI, kemudian kita lanjutkan melihat di buku SIKI, standar intervensi. Nah, di SIKI kita juga melihat di tautan terlebih dahulu untuk resiko perfusi cerebral. Nanti ada intervensi utama dan pendukung. Intervensi utamanya apa? Manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Ada juga pemantauan tekanan intrakranial. Baru ini nanti yang dilihat di depan. Di buku standar intervensi nanti kita mencari ini manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Karena kalau kita langsung mencari di depan tanpa melihat tautan, langsung mencari resiko perfusi ini tidak akan ketemu. Jadi kita harus tahu langkah-langkahnya seperti apa. Kita mencari manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Nanti barulah muncul intervensi apa saja yang bisa dilakukan seperti itu. Ini ada definisi tindakannya, ini ada observasi, terapeutik, kolaborasi, seperti itu nanti semua alurnya itu seperti itu. Ini untuk
intervensi kedua ya tadi, pemantauan tekanan intrakranial. Selanjutnya masalah keperawatan yang kedua, defisit nutrisi. Sama, kita cari ini dulu, SDKI, standar diagnosisnya untuk menentukan diagnosis defisit nutrisi berhubungan dengan apa. Kan berhubungan dengan penyebabnya ini. Bisa ditambahkan dibuktikan dengan tanda dan gejala. Setelah itu kita melihat tautan SDKI dan SLKI. Luaran utamanya status nutrisi, berarti kita di SLKI-nya melihat status nutrisinya bagaimana, kriteria hasilnya. Kemudian baru di SIKI kita melihat tautan SDKI dan SIKI. Ini intervensi utamanya apa? Ada manajemen nutrisi, ada promosi berat badan. Baru dilihat di buku SIKI yang depannya manajemen nutrisinya. Nanti keluar seperti ini. Ini yang promosi berat badan, ada observasi, ada terapeutik. Dan lanjutannya ini terpotong. Selanjutnya masalah yang ketiga, gangguan mobilitas fisik. Sama, langkahnya sama seperti yang tadi. Di buku SDKI kita lihat gangguan mobilitas fisik untuk menentukan diagnosisnya. Selanjutnya kita lihat di tautan SDKI dan SLKI. Ini ada luaran utamanya mobilitas fisik, baru kita melihat bagaimana kriteria hasilnya. Setelah itu baru melihat ini tautan SDKI dan SIKI-nya. Ada dukungan ambulasi, dukungan mobilisasi. Ini sama intervensi yang bisa dilakukan sehingga kita tahu nanti kalau sesuai kasusnya apa, jadi ya intervensinya apa, tinggal menyesuaikan saja seperti ininya. Dukungan mobilisasi. Jadi kalau untuk di makalah sebaiknya nanti bentuknya akhirnya seperti ini. Ini contohnya ya, gangguan mobilitas fisik. Diagnosis keperawatannya jadi apa? Kemudian luarannya, bahasa luarannya kan seperti ini. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama berapa kali? 24 jam, maka diharapkan ini masalahnya dengan kriteria hasil ini. Selanjutnya untuk intervensi keperawatannya nanti kolomnya buat seperti ini. Dukungan mobilisasi, ada observasi, terapeutik, edukasi. Nah, ini akan lebih jelas kalau dibuat seperti ini nantinya. Nanti saya harapkan untuk membuat makalah asuhan keperawatan ya dibuat seperti ini, akan lebih memudahkan juga. Dari saya cukup sekian penjelasannya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.